Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Ayuni dengan NIM C14012310553 dari kelompok 8 paralel 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain primer spesifik dan degenerate. Pertama-tama, kita masuk ke bagian website NCBI. Nah, di sini kita isi dengan nucleotide dan fish growth hormone. Nah, untuk cara download filenya itu, kita bisa klik saja, lalu masuk ke send to file, formatnya kita ganti menjadi pasta, dan create file. Nah, ini sudah otomatis langsung terdownload ya. Nah, di sini kita membutuhkan 4 file yang harus kita gunakan. Karena sebelumnya saya sudah download, jadi langsung saja kita masuk ke bagian aplikasi, bioedit sequence. Nah, di sini kita masuk saja ke file, lalu ini alignment. Nah, di sini kita langsung masuk lagi ke bagian file, import, sequence alignment. Di sini tinggal cari saja file yang sudah download sebelumnya. Masuk saja. Di sini itu kita akan mencari desain spesifik. Nah, desain spesifik itu hanya membutuhkan satu ikan saja. Nah, setelah seperti ini, bisa klik 2 kali, lalu kita sisakan nama ikannya saja. Sisanya bisa dihapus. Lalu, apply and close. Nah, selanjutnya, masuk ke bagian file, lalu graphic view. Nah, terlihatlah di sini primer dari bahasa yang sudah kita download tadi. Lalu bisa minimize saja. Setelah seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan dari Notepad. Di sini tuh, untuk bagian reverse-nya atau forward dan reverse-nya itu, untuk forward itu kita mengambil dari 46 sampai 65, dan reverse-nya itu dari 586 sampai 685. Caranya seperti apa? Klik 2 kali saja, lalu ditarik sampai mana yang kita butuhkan. Lalu setelah itu tinggal copy dan paste saja di bagian Notepad. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang bagian forwardnya, kita sudah mendapatkan GCTA dan seterusnya, lalu reverse-nya juga sama. Ini kurang lebih ada 20. Nah, idealnya itu 18 sampai 22, seperti itu. Nah, untuk di bagian reverse-nya sendiri, kita harus mengubah dulu menjadi komplement. Caranya bagaimana? Caranya itu, kita tinggal mengubah dari guanin menjadi sitosin, dan sitosin menjadi guanin, adenin menjadi timin, seperti itu. Diubah dari sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, setelah didapatkan komplemennya, barulah kita ubah menjadi reverse komplement. Caranya bagaimana? Kita tinggal membalikkan saja dari ujung kanan ke ujung kiri. Barulah didapatkan reverse komplementnya itu A, T, G, T, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk mengecek jumlah bahasa dari G dan C-nya itu, kita tinggal copy saja ini, lalu masuk ke bagian aplikasi Primer Blast. Nah, sini kita tinggal memasukkan saja forward dan reverse yang sudah kita ubah tadi. Caranya tetap sama, tinggal dipaste saja. Ini. Lalu selanjutnya, scroll saja ke bawah. Di bagian organismenya sendiri itu, ganti menjadi nama ikan yang akan kita cari gitu. Karena di sini saya menggunakan Danio Rerio, maka saya tulis Danio Rerio. Rerio. Lalu tinggal get primer. Nah, di sini sudah terdapat bahwa jumlah bahasa dari G dan C itu
yaitu sebanyak 50%. Nah, ini dapat dikatakan sudah optimal karena nilai optimalnya sendiri itu dari 40 sampai 60%. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk kembali ke aplikasi GeoEdit untuk mencari tahu mengenai Premier Degenerate. Nah, di sini kita tinggal minimize saja, lalu masuk ke bagian file seperti tadi, sama, new alignment, lalu masuk ke bagian file lagi, lalu import, sequence alignment, dan masukkan 4 file yang akan kita gunakan. Lalu langkah selanjutnya seperti perlakuan yang awal, kita tinggal menyisakan nama ikannya saja, sisanya hapus. Terus seperti itu, kita bisa blok semua namanya, lalu di bagian sini, install, dan install. Tinggal klik OK saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke bagian file, graphic view. Lalu di bagian sini bisa diubah saja, disamakan. Lalu pitch white-nya itu ganti jadi 15. Lalu minimize. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan Notepad. Nah, karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk mencari, jadi kita bisa langsung masuk ke bagian ikut saja. Lebih ya, seperti ini. Di bagian sini, untuk bagian forwardnya itu, saya mengambil dari nomor 398 sampai 417. Dapatkanlah data seperti ini. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah untuk menjadi degenerate? Eh, kita membutuhkan tabel UVec DNA untuk mendapatkan degenerate-nya. Tabel UVec-nya sendiri itu bisa disamakan. eh, Kalau misalkan semuanya sama A, berarti nanti untuk eh, komplemennya itu tetap ditulis A, dan seterusnya pun seperti itu. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa degenerate-nya itu ini. Lalu untuk bagian reverse dari yang sudah saya ambil itu, dari 485 sampai 503 didapatkanlah datanya seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian komplemennya sendiri itu kita harus mengubah terlebih dahulu satu persatu dari sini ke sini. Mulai dari G diubah menjadi C, A diubah menjadi T, T diubah menjadi A seperti itu sampai semuanya telah terubah. Lalu selanjutnya masuk ke bagian reverse complement. Nah, reverse complement sendiri itu caranya tinggal eh, mengubah dari kanan ke kiri, dari G tapi tulis G dan menjadi T dan menjadi T dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu untuk bagian ini ini sama degenerate juga menggunakan tabel UVAC yang sudah saya tampilkan sebelumnya, tinggal diubah saja. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus menggunakan aplikasi IDT. Sebelumnya kita
copy paste dulu bagian sini, degenerate dari forward, lalu masuk ke bagian website IDT. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, ya, jadi sebelumnya kita harus sign terlebih dahulu. Langkah awalnya kita masuk ke bagian tools, lalu Oligo Design Handling dan Oligo Analyzer. Setelah itu, klik Get Started. Dan di bagian sini, forward yang sudah kita copy tadi, kita paste ke bagian sini, lalu kita klik Analysis. Nah, kita scroll saja ke bawah. Untuk bagian GC konten atau jumlah bahasa dari G dan C itu sudah sesuai, sudah ideal, sudah memenuhi dari 40 sampai 60%. Nah, namun untuk bagian template-nya sendiri itu, rata-rata yang kita dapatkan itu sebanyak 67,2%. Yang artinya itu tidak optimal, karena optimalnya itu dari 52 sampai 56. Nah, jika lebih dari 65, maka hal tersebut itu dapat mengurangi efektivitas penetapan primer di sekuen GNA target. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian hairpin. Nah, apa sih hairpin itu? Nah, hairpin itu bisa dikatakan sebagai penjepit rambut. Nah, atau eh, primer yang menempel atau menggulung pada dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dari file yang sudah kita cari tadi itu, primer yang sudah kita cari tadi itu terdapat hairpinnya. Lalu kita masuk bagian self dimmer. Nah, di bagian self dimmer sendiri itu didapatkan bahwa maksimum delta G-nya itu minus 40,54. Lalu kita masuk ke bagian hetero dimmer. Nah, untuk bagian hetero dimmer sendiri itu kita harus mengcopy bagian reverse-nya, regenerate reverse. Ini kita harus mengcopy generate. Lalu kita masuk lagi ke website tadi. Di sini tinggal dimasukkan saja, lalu create complement. Lalu klik calculate ya. Nah, di sini didapatkan bahwa maksimum delta G-nya itu minus 40,54. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.